Maka Pak Jokowi punya cara berpikir out of the box menurut saya. Dan ini menurut saya ya pemimpin negara lah ya. Memerintahkan kepada kita jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Karena itu beliau membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Karena beliau sadar betul di saat itu bahwa investasi itu nggak akan mungkin lahir kalau nggak ada infrastruktur. Yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya, boksit sudah. Jadi kalau kemarin 4 tahun yang lalu kita stop nikel, 3 tahun yang lalu kita stop nikel, dan kita bangun industrinya di dalam negeri, ya itu kelihatan mulai tampak hasilnya. Ini sering saya ulang, contoh nikel. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Kalau ini terus konsisten kita lakukan, saya meyakini bahwa GDP kita di 2030 itu sudah di atas 3 triliun, saya yakin. Kalau kita konsisten seperti ini, dan pemimpin yang akan datang juga konsisten seperti ini, nggak perlu takut kita ini stop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, nggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO, nggak apa-apa. Tapi barangnya udah jadi dulu, industrinya udah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Dibawa ke WTO kalah nggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun nggak apa-apa. Industrinya udah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Transformasi ekonomi adalah salah satu visi besar Bapak Presiden dalam kepemimpinannya periode kedua. Nah, terkait dengan transformasi ekonomi ini, kita sudah barang tentu akan melakukan apa yang disebut dengan hilirisasi. Karena esensi daripada transformasi adalah nilai tambah. Industrialisasi harus dilakukan. Kenapa hal ini dilakukan? Kita berpandangan merujuk pada masa lampau. Kekayaan kita pernah mempunyai kemampuan kekayaan kita yang hutan, kayu log. Kita dulu ekspor kayu log aja semua. Pertanyaan berikut sampai dengan sekarang, apakah ada satu perusahaan yang masuk 10 besar untuk pemain mebel dunia? Nggak ada. Hutan Kalimantan habis, hutan Sumatera habis, hutan Maluku, sebagian Papua, Sulawesi, udah habis. Yang kedua, kita punya koper, Freeport, Newmont, ekspor barang mentah. Apakah ada smelter yang menciptakan nilai tambah untuk kita? Hampir nggak ada. Ya. Kita tidak bisa mendeteksi berapa cadangan emas yang dikirim lewat bahan baku campur tembaga. Berapa turunannya? Nggak ada. Kita punya fase lagi keemasan batu bara. Yang kita kirim 1 tahun itu sekitar 500 sampai 600 juta ton bahan mentah semua. Jadi sebenarnya ekspor kita ini dari zaman VOC sampai sekarang, ya sebelum masuk periode kedua Pak Jokowi ini, beda-beda tipis, Mbak. Maka Pak Presiden membuat hilirisasi. Nah, bagaimana sekarang progres hilirisasi itu? Yang pertama, kita mulai dari nikel. Nikel ini kan selama ini kita cuma ekspor ore, itu dapatnya 2-3 billion US dollar. Tapi begitu di 2019, saya masih ingat bulan Oktober, saya masuk jadi anggota kabinet baru 4 hari, langsung kita mengumumkan melarang ekspor ore nikel. Tujuannya apa? Agar segera kita melakukan hilirisasi besar-besaran.
baik dari stainless steel maupun sekarang masuk di baterai mobil. Hilirisasi. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. CPO dan turunannya, nikel dan turunannya, boksit sudah. Jadi kalau kemarin 4 tahun yang lalu kita stop nikel, 3 tahun yang lalu kita stop nikel, dan kita bangun industrinya di dalam negeri, yaitu kelihatan mulai tampak hasilnya. Nanti tahun ini mungkin stop timah, tahun depan stop boksit, tahun depannya lagi stop copper, tembaga. Ya karena hasilnya kelihatan. Ini sering saya ulang, contoh nikel. 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021, 20,9 miliar US dollar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Nah ini kalau mulai kita tarik lagi, stop tembaga. Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur aja. Pak ini diperpanjang nanti baru kita buat smelter. Enggak. Kamu buat smelter, kita perpanjang. Enggak bisa juga, enggak sambung-sambung. Udah kita ambil saja, kita akuisisi aja 51%. Setelah dapat 51%, mayoritas buat smelter. Baru dibikin di Gresik. Nanti Bapak Ibu akan lihat setelah Gresik beroperasi, operasional 2024, kelihatan berapa nilai tambah dari copper yang sudah lebih dari 50 tahun kita ekspor mentahan, raw material. Begitu juga nanti untuk boksit stop. Kira-kira mungkin akan muncul angka-angka di atas 30 miliar US dollar. Entah dari nikel, entah dari copper, entah dari boksit. Saya pastikan itu. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Kalau ini terus konsisten kita lakukan, saya meyakini bahwa GDP kita di 2030 itu sudah di atas 3 triliun, saya yakin. Insya Allah itu akan tembus angka 3. Dan income per kapita kita, saya juga meyakini, saya nggak tahu mungkin berbeda dengan Bu Menteri Keuangan, nggak apa-apa juga. Saya juga ngitung-ngitung sendiri, Bu Menteri ngitung-ngitung sendiri nggak apa-apa. Saya mungkin lebih dari 10 income per kapita kita. Kalau kita konsisten seperti ini, dan pemimpin yang akan dan juga konsisten seperti ini, nggak perlu takut kita ini stop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, nggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO, nggak apa-apa. Tapi barangnya udah jadi dulu, industrinya udah jadi. Apa? Kenapa kita harus takut? Dibawa ke WTO kalah nggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun nggak apa-apa. Industrinya udah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri.